aksi bakal terus berlanjut atau gimana Mas? Ya, tetap terus berlanjut sampai dengan para koruptor dihukum mati dan dirampas asetnya. Sampai dengan Indonesia bebas dari korupsi. Oke ya? Bulan ini. Aksi bakal terus berlanjut atau gimana Mas? Ya, tetap terus berlanjut sampai dengan para koruptor dihukum mati dan dirampas asetnya. Sampai dengan Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB membubarkan diri usai diterima dan menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Ratusan warga dari 2 kenegerian menuntut kejelasan hak atas lahan sekitar 1.300 hektar. Halo, selamat sore pemirsa. Aksi unjuk rasa berlangsung pada hari ini. Undang-undang perampasan aset jadi aspirasi. DPR pun menerima perwakilan aksi, kondusivitas pun dipuji. Apakah ini jalan keluar dan akan menjadi solusi bagi persoalan di dalam negeri? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, aksi unjuk rasa hari ini berlangsung kondusif. Meski demikian, kericuhan sedikit terjadi akibat dugaan provokasi. Ya, inilah teriakan sejumlah aksi massa yang tak terima ada dugaan aksi provokasi yang dilakukan petugas Satpol PP. Meski belum dijelaskan secara lengkap, ketegangan ini sempat mewarnai aksi unjuk rasa dan membuat massa marah. Meski begitu, mayoritas pengunjuk rasa sepakat aksi ini digalang sekaligus untuk menjaga Jakarta dan menjaga Indonesia. Jaga Jakarta. Ya, inilah bentuk kekompakan peserta aksi yang meneriakan jaga Jakarta selama penyelenggaraan demo. Jangan sampai aksi unjuk rasa yang membawa suara rakyat ini tak tersampaikan dengan keterlibatan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sejumlah petugas Satpol PP diusir paksa masa aksi saat menertibkan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar di depan gedung DPR RI. Ya, ini kericuhan sempat terjadi saat aksi unjuk rasa yang digelar warga Pati di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada pagi tadi. Sejumlah petugas Satpol PP menjadi sasaran pengusiran paksa oleh massa aksi. Pengusiran paksa ini diduga dipicu kekesalan massa atas tindakan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima agar tidak berjualan di atas trotoar dan juga bahu jalan. Meski nyaris menjadi bulan-bulanan masa, namun para petugas Satpol PP itu akhirnya berhasil selamat dan meminta maaf setelah diusir menjauh dari lokasi aksi. Kekompakan tidak hanya datang dari peserta aksi, pemirsa, tapi juga dari warga yang memberikan donasi. Sejumlah ibu-ibu datang memberi bantuan logistik tanpa ada perintah siapapun. Dari mana? Ya. Nah, inilah aksi ibu-ibu yang diunggah akun Threads Olah Reiga. Sejumlah ibu-ibu ini spontan datang bawa bantuan makanan dan minuman untuk peserta aksi yang melakukan demo pada hari ini. Meski tidak mampu membantu banyak hal, namun setidaknya sedikit upaya ini yaitu diantaranya memberikan logistik, dapat membantu peserta aksi menyuarakan kondisi rakyat ke pemerintah. Lontong ya. Makasih. Ya. Siap diamani nama Bang Bare di sini.
Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat aksi, petugas kepolisian melakukan pemeriksaan barang bawaan para peserta aksi yang menuju gedung DPR. Ya, sejumlah peserta aksi yang menuju gedung DPR RI sempat tertahan oleh petugas kepolisian di Jalan Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait barang bawaan. Seluruh barang bawaan peserta aksi digeledah petugas untuk mencegah adanya barang berbahaya yang berpotensi mengganggu aksi unjuk rasa. Petugas mengamankan bambu yang dipakai untuk mengikat bendera. Masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akhirnya membubarkan diri usai menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR RI terkait tuntutan percepatan pengesahan RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Masa membubarkan diri usai Koordinator AMPB Supriyono alias Botok membacakan surat komitmen hasil audiensi dengan pimpinan DPR di hadapan masa aksi. Dalam surat tersebut, DPR menyatakan komitmen untuk menuntaskan perumusan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Sementara Botok menyebut pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila hingga tenggat waktu tersebut RUU perampasan aset belum berhasil disahkan menjadi undang-undang. Usai penyampaian hasil audiensi, masa aksi mulai meninggalkan lokasi demonstrasi secara bertahap. Ya, sebelumnya politikus Partai Gerindra Andre Rosiade bersama politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, politikus PKS Ahmad Heriawan, serta Botok naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan hasil audiensi dengan pimpinan DPR kepada masa aksi. Dalam kesempatan ini, Andre mengatakan aspirasi massa terkait percepatan pengesahan RUU perampasan aset telah diterima pimpinan DPR. Andre menyebut pimpinan DPR telah menyatakan komitmen agar RUU perampasan aset disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Pertama, komitmen DPR akan menyelesaikan RUU perampasan aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Lalu pimpinan DPR juga menuliskan dalam pernyataannya bahwa seandainya tidak selesai, pimpinan DPR siap mengundurkan diri sebagai pimpinan maupun juga sebagai anggota DPR. Itu sudah disampaikan, alhamdulillah diskusinya berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh teman-teman aliansi, dan juga pimpinan DPR juga memberikan ruang dan undangan kepada teman-teman aliansi untuk berpartisipasi di meaningful partisipasi, di mana nanti Komisi 3 akan terus melakukan RDPU untuk mendengarkan aspirasi. Ya, sebelumnya aktivis asal Pati Supriyono alias Botok akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang sidang paripurna DPR RI pada Kamis pagi tadi. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok bersama rekannya diterima oleh DPR RI. Dengan dikawal ketat petugas pengamanan DPR, mereka langsung menuju ruang rapat paripurna. Mereka mengaku akan menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Botok dan kawan-kawan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pimpinan DPR dan berharap dapat segera direalisasikan. Merdeka rakyat Indonesia. Belum ada tanggapan, Mas? Ya, tinggal meyakinkan aja. Ya, kita yang gimana, Mas? Aplikasinya. Oke. Berarti habis ini mau ketemu siapa lagi, Mas? Audiensi. Sama siapa, Mas? Oke. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Botok memberikan pernyataan di depan masa aksi usai melakukan audiensi dengan pimpinan DPR pada hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 pada hari ini adalah menyuarakan tentang tindakan tegas terhadap koruptor. Ya, inilah kesimpulan aksi 27 Agustus. RUU Perampasan Aset mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor. Nah, ini perlu diterjemahkan lagi ya pemirsa, hukuman terberat ini seperti apa. Kalau bicara soal extraordinary crime, harusnya hukuman mati. Agenda aksi aliansi masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Nah, ini jelas di awal begitu ya, seperti disclaimer begitu. Baik. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pintu DPR terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, namun harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia juga memastikan bahwa RUU Perampasan Aset akan diselesaikan pada 15 Desember 2026. Bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, artinya masih kurang lebih 4,5 bulan lagi. Jadi insya Allah bahwa penutupan tahun ini, tahun 2026 itu kan 31 Desember. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan DPR Pak Dasko bahwa insya Allah RUU Perampasan Aset ini akan kami selesaikan pada tanggal 15 Desember tahun 2026. Sebenarnya kan memang dari awal kami mengatakan bahwa gedung DPR ini terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, namun ada aturan dan mekanismenya bahwa jikalau aspirasi dan pertemuan itu ingin dilakukan, ya namanya di rumah siapa saja, ini kan lembaga DPR, silakan sampaikan surat permintaan untuk bertemu, sampaikan surat atau keinginan untuk menyampaikan aspirasi. Tentu saja kami akan menemui dan menerima aspirasi tersebut, apakah itu melalui BAM, apakah itu di RDPU di komisi-komisi, ya bahkan sampai kemudian kami akan bolehkan perwakilannya untuk ikut dalam paripurna. Namun ya ikuti mekanisme dan aturan yang ada di lembaga DPR ini. Begitu juga saya rasa di setiap rumah yang akan dimasuki oleh tamu, tentu saja harus. Aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok mengaku kecewa rekeningnya sempat diblokir. Botok juga mengaku tidak pernah mendapat informasi terkait pemblokiran rekening dirinya. Ya, aktivis AMPB Supriyono alias Botok yang bertopi hitam mengenakan ransel di depan ini mengaku kecewa karena rekeningnya diblokir. Meski hari kemarin ya akan dibuka kembali rencananya, namun pemblokiran rekening telah menimbulkan banyak kerugian. Botok juga mengaku tidak pernah menerima informasi ataupun klarifikasi saat rekening miliknya diblokir. Saya semenjak rekening saya diblokir sampai saat ini saya tidak pernah ada klarifikasi, tidak pernah dihubungi pihak terkait. Pemblokiran rekening itu kan tidak hanya pemblokiran, saya banyak sekali dirugikan. Apa saja Bang, bisa disampaikan? Ya, kalau misalkan saya dari Pati tidak membawa bekal beras, sembako, sayuran, terus gimana nasib kita? Untuk kemarin saya dari Jakarta, saya membawa bekal beras, sembako, minyak goreng, sayuran, kita bawa dari... Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri.
Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Sebelumnya, dugaan intimidasi dialami Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB yang hendak menggelar demo di Jakarta pada hari ini. Bus yang mengangkut massa AMPB dari alun-alun Pati menuju Jakarta sempat diadang polisi. Sebelumnya rekening donasi demo juga sempat diblokir. Kericuan terjadi saat 3 bus rombongan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tiba-tiba diadang polisi saat memasuki kawasan alun-alun Simpang 5 Pati. Bus yang membawa massa aksi ke Jakarta ini tidak diizinkan berhenti di area alun-alun dan diminta pindah ke lokasi lain. Akibat kericuan ini, bus baru bisa diberangkatkan Rabu sore pukul 15. Sebelumnya, dugaan intimidasi terjadi saat rombongan bus dilempari batu di Tol Karawang saat menuju ke Jakarta. Rekening mandiri milik koordinator AMPB Supriyono alias Botok yang menampung donasi demo senilai 80 juta rupiah juga tiba-tiba terblokir atas permintaan kepolisian. Tiba-tiba jam 11 siang, jam 11 malam, dia tahu saya hilang. Saat live langsung hilang. Hilang. Oh, di tengah-tengah live itu ya? Kayaknya. Enggak sih. Saya buka terus hilang. Setelah beberapa jam, rekening saya diblokir. Terus pagi, WA saya juga hilang, dibajak. Ini kan sangat luar biasa ya tekanan dan intimidasi lah pada. Kalau yang rekening mandiri itu mau diurus atau gimana? Ya pasti diurus lah bang, uang 80 juta. Ya uang koruptor ratusan miliar ya. Cuma uang 80 juta diblokir kan aneh. Pembekuan rekening menuai kecaman publik karena terkesan menghalangi aksi unjuk rasa. AMPB mengadu ke Komisi 3 DPR Senin lalu. Usai audiensi, DPR meminta rekening donasi milik Supriyono segera dibuka. Bank Mandiri akan segera menindaklanjuti arahan tersebut. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening.
Selain rekening yang diblokir, Supriyono juga sempat akan dibawa aparat dari depan gedung DPR beberapa hari lalu. Namun Supriyono akhirnya dilepaskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polkam Jamari Caniago mempersilahkan warga untuk berunjuk rasa. Namun warga juga diingatkan untuk mengikuti aturan dan tidak merusak fasilitas publik selama beraksi. Yang tadi yang saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat, masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal. Tidak diricuhi dengan yang lain-lain. Setelah diterima, mudah-mudahan ada yang diterima oleh DPR bisa ditindaklanjuti dan ditanggapi oleh anggota DPR keinginan dan aspirasi masyarakat kita. Saya kira itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini lihat saya kok berjalan berolahraga di sini hanya untuk membugarkan tubuh supaya tugas yang memerlukan tenaga, energi yang cukup, maka pemeliharaan untuk tetap bugar fisik kita ini kita lakukan. Dan rupanya para Pangdam dengan Kapolda ini sangat bugar. Saya sudah kelelahan jalan satu keliling, beliau masih. Tadi ngajak satu putaran lagi, saya bilang jangan, ada yang nunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi ini dan saya terima kasih sampaikan kepada rekan-rekan pers, pewarta sekalian, apa yang ingin diketahui oleh pewarta sekalian dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat bertugas masing-masing dan semoga apa yang kita upayakan hari ini bisa mencapai tujuan yang ingin kita kehendaki. Polisi menangkap puluhan orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Kamis pagi. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti dalam rangkaian pengamanan tersebut, seperti airsoft gun hingga jerigen bensin. Polda Metro Jaya menangkap 65 orang terkait unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta Kamis pagi. Puluhan orang ini ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Polisi turut menyita sejumlah barang dalam rangkaian pengamanan tersebut. Barang bukti yang ditemukan meliputi senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, serta bahan atau benda yang diduga dipersiapkan untuk membuat bom molotov. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pengamanan dilakukan melalui langkah preventive strike dan preventive education. Ada beberapa upaya dan tindakan preventive strike dan preventive education yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Dari rangkaian ini, ada 65 orang yang sudah diamankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Adapun barang bukti yang ada di hadapan kita bersama, ini ada senjata tajam, airsoft gun, obat-obatan, perangkat komunikasi, bahan ataupun benda yang dipersiapkan membuat bom molotov, termasuk 7 jerigen berisi bensin dan 201 botol kaca berikut sumbu. Artinya, barang-barang yang dibawa, yang ditemukan oleh tim preventive strike, barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Saat ini polisi masih memeriksa secara intensif 65 orang yang telah ditangkap untuk mengetahui keterkaitan mereka dengan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR. Polri tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun polisi tidak memberikan ruang bagi pihak yang berniat membuat kerusuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI dan Polri melakukan penyekatan di Jalan Dan Mogot, kawasan pusat niaga terpadu Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Langkah ini untuk mengantisipasi pergerakan massa menuju Jakarta yang hendak mengikuti aksi unjuk rasa. Petugas gabungan melakukan penyekatan di salah satu akses utama yang menghubungkan wilayah Tangerang dengan Jakarta di Jalan Daan Mogot, kawasan pusat niaga.
Petugas gabungan dari Polsek Batu Ceper, Polres Metro Tangerang Kota, TNI, serta unsur potensi masyarakat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kendaraan yang melintas menuju Jakarta. Pemeriksaan menyasar kendaraan angkutan barang serta pengendara yang dinilai berpeluang membawa massa menuju ibu kota. Menurut polisi, fokus penyekatan diarahkan pada pergerakan kelompok yang terindikasi hendak bergabung dalam aksi, termasuk kelompok yang diduga menganut paham anarkis. Ya pemeriksaan, jangan sampai ada masa-masa yang akan membuat gaduh di Jakarta, anarkis maupun kerusuhan. Petugas memastikan penyekatan akan terus dilakukan sampai ada perkembangan lebih lanjut terkait situasi keamanan dan pergerakan massa. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta menjaga ketertiban di wilayah Tangerang maupun Jakarta. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi aksi massa terkait RUU perampasan aset, kita bergabung dengan rekan Indira Utomo langsung dari kawasan gedung DPR RI Jakarta. Ya Indira, seperti apa situasi terkini di sana? Apakah massa masih berkumpul untuk melakukan aksi? Sore David dan juga pemirsa, untuk aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI hingga sore hari ini pukul 4.30 masih terus dilakukan oleh sejumlah aliansi masyarakat, dan sore hari ini aliansi masyarakat yang hadir yakni salah satunya dari GERAM yang merupakan Gerakan Rakyat Menggugat, yang isinya merupakan aliansi mahasiswa dari berbagai daerah dan juga aliansi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk sore hari ini tuntutan yang mereka bawakan diantaranya yaitu hentikan kebijakan pajak yang menyulitkan rakyat, kemudian wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, turunkan harga kebutuhan pokok, menetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, kemudian sita seluruh aset koruptor, serta menghentikan KDMP dan juga MBG, serta mengevaluasi setiap program yang tengah berjalan. Dan tadi kami juga sempat mendengarkan penjelasan dari salah satu perwakilan ojek online yang menyampaikan kekecewaannya karena tadi setelah aliansi masyarakat Pati ini berhasil masuk dan diterima oleh DPR RI, mereka langsung mengundurkan diri dari unjuk rasa di depan DPR dan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka mengungkapkan kecewaan karena sebelumnya juga mereka yang terus mengawal aliansi masyarakat Pati begitu. Dan hasil dari audiensi tadi siang, masyarakat Pati ini diantaranya adalah komitmen mengenai rancangan undang-undang perampasan aset yang nantinya direncanakan akan disahkan pada 15 Desember 2026. Kemudian ada juga kesepakatan paripurna yang mana dalam kesepakatan tersebut 3 pimpinan DPR menandatangani surat persetujuan tersebut. Dan yang terakhir dari kelanjutan aksi aliansi masyarakat Pati nantinya akan kembali mengawal setiap rancangan undang-undang yang disahkan sampai dengan tanggal 15 Desember. Dan tadi audiensi ini langsung dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Yani Sufmi Dasko, kemudian Cucun Ahmad Syamsurijal, serta pejabat DPR RI lainnya. Dan hingga sore hari ini juga terpantau masih terus dilakukan aksi unjuk rasa dari berbagai masyarakat yang ada di Indonesia. Dan tadi juga sempat salah satu masyarakat yang ikut melakukan aksi unjuk rasa pada sore hari mengeluhkan banyaknya juga sampah yang berserakan pada sore hari ini dan sebenarnya mengganggu dari aktivitas dan juga aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Dan untuk masyarakat lainnya tadi juga turut berkumpul, salah satunya adalah masyarakat yang menyuarakan tentang keberadaan flora dan fauna juga ikut aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Sementara itu David, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Indira untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rapat paripurna DPR RI salah satunya membahas RUU perampasan aset. Ya, di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satu agendanya adalah penyampaian laporan hasil pembahasan RUU perampasan aset oleh Komisi 3 DPR RI. Di depan anggota parlemen, Ketua Komisi 3 DPR RI buka-bukaan alasan lamanya pembahasan RUU ini. RUU perampasan aset sendiri hingga kini belum secara resmi dibahas karena DPR belum menerima surat presiden atau surpres. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan undang-undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026.
mengapa undang-undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain. Misalnya dengan KUHP atau dengan undang-undang Polri. Sebab undang-undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Ribuan mahasiswa dan pemuda di Jakarta menggelar aksi damai demi menjaga Jakarta agar tetap aman. Kampanye damai dengan berjalan kaki digelar ribuan pemuda dan mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan mengajak masyarakat Indonesia khususnya Jakarta agar menjaga perdamaian. Dengan menjaga kedamaian dan menekan semua isu negatif, diharapkan bisa mencegah kerusuhan dan perpecahan. Seperti diketahui, masyarakat Pati, Jawa Tengah menggelar aksi mendesak disahkannya RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI pada hari ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Mas Potok memberikan pernyataan di depan masa aksi usai melakukan audiensi dengan DPR RI hari ini. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Surat komitmen penyelesaian pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait tindak pidana menjadi undang-undang. Kami pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan perekonomian negara dan kepentingan masyarakat dengan ini berkomitmen. Satu, bahwa DPR RI memandang pembentukan rancangan undang-undang tentang aset perampasan aset terkait tindak pidana sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset hasil tindak pidana tersebut. Dua, bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset termasuk Komisi 3 DPR RI dan pemerintah untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiga, DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU perampasan aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2020. Ya, pemirsa, kesimpulan aksi demo 27 Agustus 2026 pada hari ini adalah menyuarakan tentang keinginan ada tindakan tegas terhadap para koruptor.
Inilah kesimpulan aksi 27 Agustus 2026 pemirsa, yaitu pengesahan RUU perampasan aset, mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kemudian hukuman koruptor, menerapkan hukuman terberat bagi koruptor, yang sekali lagi ini perlu diperjelas lagi karena hukuman bagi extraordinary crime seperti corruption itu yang paling berat seharusnya hukuman mati. Agenda aksi Aliansi Masyarakat Bersatu Pati tidak ada tujuan melengsarkan presiden, namun justru mendesak pemerintah bekerja lebih baik. Ya, dan pemirsa, kini kita pantau situasi terkini di gedung DPR MPR RI Jakarta Selatan. Kita simak. Ini adalah gerbang gedung atau kompleks DPR RI, dan tentunya ini diambil dari dalam kompleks tersebut ya pemirsa. Sementara kita masih melihat ada massa yang tampak dari sela-sela pagar itu masih berdiri dan melakukan aksi mereka di depan pagar kompleks gedung DPR RI MPR RI Jakarta. Tadi kita sudah sempat juga melihat bahwa massa yang pertama AMPB itu juga sudah diterima oleh pimpinan DPR. Pada saat itu Sufmi Dasko Ahmad dan beberapa jajaran lainnya untuk menandatangani atau awalnya mendengarkan tuntutan dari masyarakat, kemudian mereka memberikan catatan hasil audiensi, yaitu janji untuk menyelesaikan RUU dan mengesahkan pada 15 Desember 2026 Undang-Undang Perampasan Aset yang dituntut oleh massa. Dan setelah diberikan hasil tersebut, dibacakan, lalu massa membubarkan diri, khususnya dari Aliansi Masyarakat Pati ya, yang tadi pagi sudah datang lalu bubar. Dan yang Anda lihat ini adalah massa dari beberapa massa lainnya atau aliansi lainnya yang kemudian ikut serta menyusul dalam aksi ini. Dan tentunya ada beberapa tuntutan lainnya yang mereka juga sampaikan di depan gedung DPR RI. Ini menarik karena kita melihat ada beberapa orang menerobos pagar DPR RI. Ada sekitar 3-4 orang yang gitu ya masuk melalui teralis yang bolong ya pemirsa. Ini menarik. Sementara di atas pagar ada beberapa anggota atau beberapa peserta aksi massa yang kemudian berdiri melambaikan bendera serta ada yang duduk-duduk di atas pagar DPR RI. Ya, ini semakin banyak yang masuk menerobos melalui sela-sela pagar DPR RI. Entah ini memang dijebol atau memang bolong dari sananya pemirsa ya. Tapi ini tampaknya semakin banyak yang kemudian masuk ini. Ya pemirsa, nanti kita akan update lagi mengenai situasi di depan gedung DPR RI dan juga aksi demo hari ini. Kita ke informasi lainnya.
terdakwa kasus ijazah Jokowi Tifa Uziatiasuma alias Dr. Tifa menjalani sidang dakwaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan disusun ulang setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat oleh hakim. Sidang dimulai sejak pukul 9 pagi tadi dan jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaannya. Sidang dakwaan ini sedianya digelar pada Kamis pekan lalu, namun karena Tifa Uzia tidak hadir, sidang dilangsungkan pada hari ini. Sebelumnya Tifa Uzia menjalani sidang di PN Jaktim atau Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hakim membatalkan dakwaan sehingga sidang tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dan kini jaksa sudah menyusun ulang dakwaan Tifa. Ini kaitannya dengan lalu 4 hari kemudian jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis. Ya, pemirsa, kita kembali lagi langsung. Ini ke dalam kawasan gedung DPR RI, tampak ada perselisihan di sini. Tadi masa yang menerobos masuk melalui gerbang gerbang DPR RI tampaknya bersitegang dengan pihak kepolisian. Dan ini pihak kepolisian yang berbaju preman kemudian mengamankan sejumlah peserta aksi yang menerobos masuk tadi. Tetapi juga aksi massa yang ada di depan kemudian merespon dengan melemparkan sejumlah barang-barang begitu ya, yang dilemparkan ke dalam komplek DPR RI. Melihat teman-teman mereka yang tadi masuk kemudian ditangkap atau diamankan pihak kepolisian. Ketegangan terjadi saat ini, pemirsa. Balik lagi nggak? Ini terlihat ada lemparan-lemparan dari peserta aksi di depan gerbang, melempar ke dalam karena melihat atau meresponi ketegangan yang terjadi di dalam gerbang komplek DPR RI. Ya. Pihak kepolisian dan sempat kembali mundur untuk mengambil jarak, dan pihak pengamanan yang berbaju bebas juga sudah dikerahkan untuk mengamankan para peserta aksi yang menerobos masuk. Ya, satu peserta aksi atau beberapa bahkan ini ya, ada 3 hingga 4 peserta aksi yang memanjat pagar yang ada di atas ini. Ini memang sangat berbahaya ya, maksudnya berada di atas itu. Bila terkena lemparan dari teman-teman sendiri atau dari orang yang nggak bertanggung jawab, bila terkena kepala ataupun badan dan keseimbangan terganggu, justru malah berbahaya, bisa jatuh itu dan sangat tinggi ini. Ya, ini pagar yang tadi kelihatannya dijebol ya pemirsa ya. Ini tampaknya juga masih terengah-engah saja, masih terbuka seperti itu. Namun peserta aksi sudah mengurungkan diri untuk menembus pagar tersebut. Sementara pihak pengamanan berjaga-jaga agak jauh dari pagar. Nah, ini sekali lagi ini lemparan-lemparan dari peserta aksi ke dalam, takutnya mengenai teman-teman mereka sendiri yang berada di atas pagar ya. Khawatir itu membuat mereka jatuh dan itu berbahaya.
kalangan bunganya. Nah, ini rupanya ada peserta aksi yang kemudian mencoba untuk mengompori tampaknya atau bagaimana ya, kurang tahu juga. Nah, ini ya entah yang sedang disampaikan apa ya, tapi diharapkan ya tidak terjadi aksi saling serang ya. Wah, tampaknya polisi sudah mulai menembakkan gas air mata di gerbang bagian dalam ya, untuk menghalau peserta aksi masuk melalui gerbang yang jebol ini. Ya, kita berharap tidak ada bentrokan pemirsa. Tetapi yang penting adalah aspirasinya diterima oleh pimpinan DPR, lalu dieksekusi, artinya dilaksanakan sesuai dengan janji. Seperti yang tadi pagi juga sudah dilakukan oleh masa AMPB ya, yang kemudian dapat janji untuk pengesahan RUU perampasan aset bisa dilakukan sebelum atau tepat 15 Desember 2026. Nah, ini masa di luar masih semuanya mengamati dan menanti aksi apa yang harus kemudian dilakukan. Aksi lempar masih terus terjadi ya, dan polisi menembakkan gas air mata agar masa aksi yang berada di depan gerbang yang dijebol tadi ini agak sedikit mundur begitu. Tampaknya mereka masa aksi mulai menggerak-gerakkan atau mengguncang-guncang gerbang utama dari komplek gedung DPR RI MPR RI ini ya, diguncang-guncang. Apakah mereka berusaha untuk mematahkan atau membuka tralisnya lebih banyak begitu ya, atau memang ingin merubuhkan, kita tidak tahu. Tapi ini memang aksi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi supaya pemerintah dan juga perwakilan rakyat kita yang ada di dalam gedung DPR RI ini boleh betul-betul bisa mendesak pemerintah melakukan tugasnya, menjalankan tugasnya mereka masing-masing, dan juga bisa menegakkan keadilan begitu. Ini aksi vandalisme dilakukan oleh beberapa peserta aksi dengan membuat coret-coretan di gerbang atau di gerbang beton dari komplek DPR MPR RI. Kita mendengar beberapa letusan, mungkin ini adalah letusan senjata yang melontarkan gas air mata pada para peserta aksi. Namun tampaknya para peserta aksi juga masih bergeming ya. Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi hari ini memang utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang ini mungkin sudah 2 dekade ya pemirsa ya, atau bahkan lebih barangkali, tidak selesai-selesai begitu. Ya, ini bukan barang yang mudah karena kita tidak tahu, tapi banyak pertimbangannya pemirsa. Mungkin juga karena banyak orang-orang yang terlibat juga di dalamnya dalam hal korupsi barangkali, sehingga menjadi sulit sekali untuk RUU perampasan aset ini bisa disahkan begitu. Tapi juga ada hal lain. Nggak usah.
Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban hingga akhir zaman. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Saudara Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin, Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta Wakil Ketua MPR RI yang hadir Saudara Edi Baskoro Yudhoyono. Yang saya muliakan Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta seluruh jajaran PBNU. Yang hadir Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan seluruh jajaran PBNU yang hadir, Wakil Rais Am PBNU, Ketua MUI, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir, Wakil Ketua Umum PBNU, Saudara Kiai Haji Sulfah Mustafa, Mustasyar PBNU, mantan Ketua Umum PBNU 2010-2021, Bapak Kiai Haji Said Akil Siraj, Khotib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozin, Rais PBNU Profesor Muhammad Nuh, Bendahara PBNU Gus Gudvan Arif, Ketua PBNU Kiai Haji Amin Said Husni, Ketua Umum PWNU Jawa Timur Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Gus Kikin, para pimpinan pondok pesantren yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat saya sebutkan semuanya. Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, Bapak Kiai Haji Nurul Hudah Jazuli, Pondok Pesantren Lidboyo Kediri Kiai Haji Kafahbi Mahrus, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab Hosbullah, Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan Kiai Haji Ali Akbar Marbun, Pondok Pesantren Bumi Selawat Sidoarjo Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang Kiai Haji Yusuf Hudori Gus Yusuf, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang Kiai Haji Abdul Salam Sohib Gus Salam, Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Gus Miftah Maulana, Sesepuh Tambak Beras Jombang Ibu Nyai Mahfudzo, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang Kiai Haji Abdul Rozak. Yang saya hormati Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur
yang juga adalah Ketua Dewan Pembina PP Muslimat NU, Saudari Khofifah Indar Parawansa, para Menko Menteri, Kapolri, Kepala Badan, para Wakil Menteri dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati, yang tidak perlu saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat untuk mengejar waktu. Media sudah siap menunggu. Untung waktunya nggak banyak. Yang saya muliakan para kiai mustasyar, rois suriah, pengasuh pondok pesantren, para masyayikh dan para habaib, pimpinan dan keluarga besar Ansor Fatayat NU, Muslimat NU, emak-emak penting. Yang ngatur Pak, para kiai ya, para nyai itu. Terutama yang saya hormati, para pengurus PBNU, PWNU, dan PCNU seluruh Indonesia yang hadir. Para kiai, alim ulama, para ibu nyai, para santri dan santriwati, seluruh hadirin undangan yang saya hormati, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya muliakan, saudara-saudara rekan pers media, dan seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti acara ini. Saya tentunya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar yang diberikan kepada saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 hadir di Muktamar ke-35. Saya tidak mengatur ini semua. Saya juga tidak mengerti, tapi ya kita menerima ini semua. Tadi disebut Muktamar yang ke-36 adalah tahun 31. Ya, ini kan 35, nantinya 36, tahun 31 ya. 3 sama 6 itu 9. Iya kan? 3, tunggu. Tahun 31 itu 3 tambah 1, 4. 9 tambah 4, 13. Jadi saya punya 2 angka yang selalu hadir di hidup saya. 8 dan 13. Nah, tapi kita ikuti saja kehendak yang maha besar. Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukti yang jelas adalah lagu Subhanul Waton yang sekarang menjadi lagunya Nahdlatul Ulama. Lagu ini bisa dikatakan adalah lagu patriotik, lagu nasionalis, lagu yang dibuat oleh kelompok religius, tapi semangatnya adalah semangat cinta tanah air dan semangat nasionalisme yang luar biasa. Yang menarik bagi kita semua, terutama generasi muda,
Yang menarik adalah bahwa lagu ini diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Khosbullah belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Pada waktu itu kita juga belum tahu negara yang diproklamasikan bentuknya bagaimana, namanya saja belum begitu jelas. Tapi pemimpin-pemimpin religius berani membuat lagu yang demikian patriotik dan demikian nasionalis. Belasan tahun sebelum proklamasi kemerdekaan sudah ada lagu ini, ya. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Jadi cita-cita adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, agar bangsa Indonesia, kalau bangkit artinya bangsa Indonesia itu terhormat. Bangsa yang terhormat adalah bangsa yang adil dan makmur. Tidak ada bangsa yang dihormati kalau dia tidak makmur. Dan tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara-saudara, karena itu saya sangat bangga hari ini. Saya berterima kasih. Dan saya tidak akan panjang lebar dalam sambutan ini. Selamat bermuktamar. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar. Juga oleh Kiai Hasib. Ya. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah Umaroh harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan juga Muhammadiyah. Hanya Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya ya. Kalau bisa sebelum penutupan muktamar lah kalau gitu. Kalau penutupan tanggal 31, benar ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31. Saya kira inti sambutan saya seperti itu, ya. Nahdlatul Ulama aset bangsa yang sangat-sangat besar. Sama dengan Muhammadiyah. Ojo lali. Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat,
Ya jelas tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya mau minta maaf kepada Nahdlatul Ulama. Minta maaf karena saya baru tahu bahwa layar interaktif panel banyak sekolah-sekolah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama yang belum menerima. Ini adalah ketelingsutnya administrasi. Menteri Pendidikan Mendikdasmen, ini beliau tidak salah karena Dikdasmen mengurus sekolah-sekolah negeri, ya kan begitu. Sekolah-sekolah di bawah NU diurus oleh Menteri Agama, benar. Tidak ada masalah, walaupun terlambat, semua ruang kelas sekolah-sekolah NU akan menerima layar interaktif sama dengan semua sekolah negeri. Tahun yang lalu semua sekolah negeri terima satu layar, jadi satu ruang kelas. Tahun ini sekolah-sekolah negeri semuanya akan menerima tambahan 3. Tapi NU segera akan menerima langsung 4. Ya, jadi utang saya kepada NU sudah agak terpenuhi. Ya, jadi intinya itu, apalagi yang harus berbicara. Dirgahayu Nahdlatul Ulama. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan penghormatan saya kepada para kiai dan ulama. Karena kemerdekaan bangsa Indonesia memang diproklamasikan di Jakarta. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia diuji di Surabaya. Dan dalam pertempuran Surabaya, Oktober-November tahun 1945, peran dari ulama, peran dari kiai-kiai, peran daripada pesantren sangat besar. Saudara-saudara. Karena itu, saya ingin, kalau tidak salah Bung Karno ya mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Terima kasih kepada semua ulama yang terkenal maupun kiai-kiai kampung yang mungkin namanya tidak pernah masuk televisi, tapi setiap hari menjaga akhlak anak-anak kita, menjaga kerukunan umat dan kerukunan antar umat, menjaga kedamaian di desa, dan mendoakan bangsa tanpa meminta apapun kepada negara. Terima kasih.
hormat saya kepada para ulama semuanya. Indonesia insya Allah akan bangkit. Saya hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Insya Allah kita dalam waktu yang tidak lama kita tidak perlu impor terlalu banyak BBM dari manapun. Kita telah membangun puluhan ribu dapur umum, MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. Kepala BGN yang baru sudah ada di sini. Ini anak muda yang jantungnya kuat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita. Dan sebentar lagi puluhan ribu koperasi merah putih akan beroperasi. Kita akan menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya harga subsidi. Barang subsidi tidak boleh diperdagangkan dan tidak akan diperdagangkan. Saudara-saudara, prestasi kita cukup, tantangan kita banyak. Cuaca El Nino yang sangat kuat, tantangan karena kita hidup di gugusan pulau yang sangat makmur tapi juga penuh dengan tantangan-tantangan alam. Tapi negara kita kuat dan semakin kuat. Karunia dari Yang Maha Besar sangat besar. Saya telah lihat hasil-hasil kita sekarang. Kita temukan ladang-ladang gas, ladang-ladang emas yang luar biasa kekayaan kita. Saudara-saudara, percaya sama saya, beberapa tahun lagi Indonesia akan bangkit dengan luar biasa dan tidak akan ada yang bisa mendung kita. Saudara-saudara sekalian. Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang, dibawa lari ke luar negeri. Tapi kita mulai menutup, kita mulai menghentikan itu. Insya Allah negara kita akan tambah kuat. Dari penghematan kita sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya, saudara-saudara kalian. Saya kira itu. Terima kasih Nahdlatul Ulama. Terima kasih para kiai. Terima kasih para ibu-ibu nyai. Terima kasih para santri-santriwati. NU kuat artinya Indonesia kuat. Kalau NU rukun, Indonesia rukun. NU berhikmat, Indonesia bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan prosesi penabuhan beduk. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Rais Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Panitia Muktamar, Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Dengan demikian, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama secara resmi telah dibuka. Demikianlah rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat Presiden Republik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada sore ini. Sebelumnya, tim kuasa hukum Febri Adriansyah menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah kewenangan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat tersebut juga dinilai tidak sah. Sementara itu, terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHAP. Untuk mengetahui putusan pra-peradilan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah, kita bergabung dengan jalannya persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah berikut ini. Tindak pidana asal selesai. Menimbang bahwa persoalan apakah secara faktual telah terbukti. Kami ulangi, menimbang bahwa persoalan apakah secara faktual telah terdapat bukti permulaan mengenai tindak pidana asal dan TPPU akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian penetapan tersangka mengenai predikat crime, namun semata-mata dicantumkan dua jenis tindak pidana tersebut dalam suatu surat perintah penyidikan tidak menjadikan penyitaan tidak sah. Menimbang bahwa karenanya dalil pemohon pada bagian ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak. 2. Penyitaan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri di tempat benda berada. Bahwa pemohon mendalilkan benda-benda berada di Kabupaten Bogor, sehingga izin penyitaan harus berasal dari Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, dan pemohon menyimpulkan izin tersebut tidak ada karena pada saat penyitaan izin tidak ditunjukkan maupun diserahkan kepadanya. Menimbang para termohon menyangkal dalil tersebut dan menetapkan penyitaan dilaksanakan dalam mekanisme kontrol yudisial berdasarkan pasal 119 KUHAP, yaitu surat perintah penyitaan yakni bukti T19E serta izin dan atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 14 Juli 2026 yakni berupa T30 persetujuan penyitaan. Menimbang bahwa tidak diperlihatkan atau tidak diterimanya suatu salinan izin oleh pemohon tidak secara logis dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa izin tersebut tidak pernah ada,
ketiadaan dokumen dan tidak diterimanya dokumen merupakan dua keadaan yang berbeda. Menimbang bahwa dalam pra-peradilan, para termohon telah mengajukan dokumen yang menunjukkan bukti T19A, bukti surat T30 tentang adanya mekanisme izin pengadilan terhadap penyitaan. Dengan demikian beban untuk membuktikan penyitaan dilakukan sama sekali tanpa judicial authorization tidak hanya, kami ulangi, tidak dapat hanya dipenuhi dengan pernyataan pemohon bahwa saat tindakan dilaksanakan dirinya tidak menerima salinan izin tersebut. Menimbang bahwa karena itu dalil bahwa penyitaan dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri tidak terbukti dan harus dikesampingkan. 3. Keadaan mendesak tidak dapat membenarkan penyitaan tanpa izin. Menimbang bahwa sama sebagaimana pada penggeledahan, pemohon mengungkapkan secara antisipatif bahwa tidak terdapat keadaan mendesak yang dapat membenarkan penyitaan tanpa izin. Menimbang, para termohon menerangkan KUHP memang menyediakan mekanisme penyitaan benda bergerak dalam keadaan mendesak dengan kewajiban meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 5 hari kerja. Tetapi para termohon pada pokoknya mendasarkan penyitaan perkara akuo kepada surat perintah penyitaan serta izin dan atau persetujuan pengadilan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas. Menimbang, oleh karena tidak terbukti seluruh penyitaan dilaksanakan semata-mata berdasarkan alasan keadaan mendesak tanpa izin ataupun persetujuan pengadilan, maka uraian pemohon mengenai tidak terpenuhinya unsur keadaan mendesak tidak cukup. Bahwa pemohon mendalilkan permohonan izin penyitaan tidak membahas jenis dan identitas benda, lokasi benda, serta hubungan langsung antara benda dan tindak pidana sebagaimana pasal 119 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa para termohon membantah dengan menerangkan permohonan izin penyitaan memuat informasi mengenai benda yang akan disita, termasuk jenis benda, jumlah dan atau nilai, tempat keberadaan benda, serta alasan dilakukan penyitaan sebagaimana tercantum di dalam bukti T29 yang diajukan di persidangan. Menimbang bahwa alasan pemohon pada bagian ini kembali dibangun dari anggapan bahwa karena menurut pemohon tidak pernah ada penyelidikan yang sah, maka secara otomatis tidak mungkin terdapat dasar fakta memohon penyitaan. Menimbang bahwa premis tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan tersebut di atas dan dinyatakan tidak terbukti. Karena itu kesimpulan lanjutan yang dibangun atas premis yang sama tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon pada bagian ini tidak beralasan hukum. 5. Objek penyitaan tidak termasuk benda yang dapat disita menurut pasal 123 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan sebagian benda yang diambil merupakan benda pribadi pemohon dan anggota keluarga termasuk foto keluarga, surat pribadi, sehingga tidak termasuk kategori benda yang dapat disita sebagaimana pasal 123 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa para termohon menerangkan benda-benda yang disita dinilai mempunyai hubungan dan relevansi terhadap dugaan tindak pidana, baik untuk membuktikan perbuatan, hubungan antar pihak, komunikasi, transaksi, aliran dana, asal-usul maupun penggunaan harta kekayaan. Menimbang bahwa dalam pasal 123 KUHP tidak mensyaratkan pada saat penyitaan telah terdapat kepastian bahwa benda tersebut adalah hasil tindak pidana. Penggunaan frasa benda yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau diduga merupakan hasil tindak pidana menunjukkan adanya standar dugaan yang harus didasarkan pada proses penyidikan, sedangkan pembuktian final dilakukan dalam pemeriksaan pokok perkara. Menimbang bahwa oleh karena itu uang dalam jumlah besar, emas, dokumen transaksi,
alat komunikasi maupun catatan keuangan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU secara objektif dapat mempunyai relevansi untuk ditelusuri dan diamankan oleh para termohon. Oleh karenanya, hakim pra-peradilan tidak berwenang pada tahap ini menyatakan uang atau emas tersebut pasti merupakan tindak pidana ataupun sebaliknya pasti merupakan harta yang sah. Menimbang bahwa berbeda halnya dengan foto keluarga atau surat pribadi yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana, jika benda tersebut benar dipertahankan sebagai benda sitaan dan tidak dapat ditunjukkan relevansinya, maka terhadap benda tertentu tersebut berlaku mekanisme pengembalian benda yang tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Menimbang bahwa namun hukum tidak memberikan konsekuensi bahwa ditemukannya suatu benda yang tidak relevan mengakibatkan seluruh penyitaan terhadap semua benda lainnya sekaligus menjadi tidak sah. Menimbang bahwa selain itu mengenai dalil bahwa benda tertentu adalah milik anggota keluarga, kepemilikan pihak ketiga juga tidak dengan sendirinya menghilangkan kemungkinan penyitaan apabila benda mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Sebaliknya, pihak yang menyatakan benda tersebut miliknya dan tidak mempunyai hubungan dengan tindak pidana harus dapat mengidentifikasi benda dan dasar kepemilikannya secara konkret. Menimbang dengan demikian dalil pemohon yang meminta seluruh penyitaan dinyatakan tidak sah karena terdapat barang pribadi tidak beralasan hukum tanpa mengurangi kewajiban mengembalikan benda tertentu apabila benar-benar terbukti tidak berkaitan dengan perkara. 6. Pelaksanaan penyitaan cacat prosedur dan tidak ada berita acara yang sah. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan benda-benda diambil tanpa diperlihatkan dan dirinci, tanpa saksi yang sah, tanpa berita acara penyitaan. Menimbang bahwa termohon membantah dengan menerangkan tindakan penyitaan dilakukan dengan menunjukkan surat perintah penyitaan, izin pengadilan kepada pihak yang menguasai benda. Disaksikan 2 orang saksi, dibuat berita acara penyitaan tanggal 9 Juli 2026 terhadap benda yang disita dalam rumah saudara Tatang yang ditandatangani oleh penyidik, pemilik dan atau pihak yang menguasai benda serta para saksi sebagaimana terurai dalam bukti T27A, T27B, T28A, T28B yang diajukan oleh para termohon di persidangan. Menimbang bahwa dengan terdapatnya dokumen berita acara penyitaan tersebut, maka dalil bahwa tidak pernah dibuat berita acara penyitaan tidak terbukti. Menimbang bahwa apabila pemohon mempermasalahkan benar tidaknya rincian benda, jumlah benda ataupun keadaan benda sebagaimana ditulis dalam berita acara, keberatan tersebut harus diuji terhadap dokumen yang bersangkutan secara konkret dan tidak cukup hanya menyatakan seluruh berita acara tidak sah. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kami ulangi, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon mengenai ketiadaan berita acara penyitaan dan ketiadaan saksi tidak terbukti dan harus dikesampingkan. 7. Penyitaan tidak disertai surat tanda penerimaan dan salinan berita acara tidak disampaikan kepada pemohon. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan tidak menerima surat tanda penerimaan maupun salinan berita acara penyitaan sehingga menurut pemohon penyitaan menjadi tidak sah. Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut hakim perlu membedakan antara syarat yang melahirkan kewenangan melakukan penyitaan dengan kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban setelah penyitaan dilakukan. Menimbang bahwa izin atau persetujuan pengadilan adalah adanya, kami ulangi, adanya surat perintah penyitaan, hubungan benda dengan tindak pidana, serta tata cara pelaksanaan merupakan unsur yang berkaitan langsung dengan legalitas pengambil alihan benda oleh negara. Sementara surat tanda penerimaan dan pemberian salinan berita acara merupakan instrumen pencatatan serta pemberitahuan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sindo Sore dan kami langsung saja update informasi dan juga peristiwa terkini di depan gedung DPR RI karena aksi unjuk rasa masih berlangsung, bahkan sempat memanas pemirsa karena
massa mulai masuk ke dalam kawasan gedung DPR RI dengan menjebol pagar, dan kemudian terjadi pelemparan benda-benda begitu ya ke aparat. Lalu sekarang juga kita lihat ada pembakaran atau bakar-bakaran spanduk begitu di sebelah kiri Anda. Jika Anda melihat, itu adalah gerbang utama dari gedung DPR RI, dan mereka membakar spanduk yang mereka gantungkan tadi. Dan polisi sudah mulai berkumpul di bagian kanan. Ini adalah halaman dalam dari gedung DPR RI, persisnya di depan gerbang atau bagian dalam gerbang. Dan polisi sudah berjaga-jaga di sana. Tadi sempat menembakkan gas air mata. Jadi kalau Anda lihat di sisi sebelah kiri, ini asap gas air mata masih terlihat ada sisa-sisanya begitu ya. Dan juga ternyata bukan hanya demikian, tapi juga massa membakar spanduk-spanduk yang mereka bawa, baik yang tergantung maupun yang ada di bawah. Dan kita langsung bergabung dengan rekan Indira Utomo yang saat ini berada di sana, yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Indira. Undang-undang perampasan aset, kemudian mengadili para koruptor seadil-adilnya supaya tidak menyulitkan masyarakat begitu. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan salah seorang perwakilan ojek online yang mengaku kecewa begitu karena setelah Aliansi Masyarakat Pati tadi berhasil diterima oleh anggota DPR, kemudian setelahnya langsung mengundurkan diri dari depan gedung DPR RI kurang lebih pukul 12.30. Jadi untuk masyarakat yang saat ini melakukan aksi demo adalah aliansi dari GERAM atau Gerakan Rakyat Penggugat, yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat daerah di Indonesia dan juga sejumlah mahasiswa. Dan hingga sore hari ini peserta demo masih atau aksi unjuk rasa masih terus bertambah. Ada juga dari anak-anak sekolah, baik itu STM maupun juga sekolah menengah akhir. Ya, sementara itu Ayah, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, aksi lempar oleh para peserta demonstrasi dari sejumlah aliansi ini ya yang sudah berkumpul. Bahkan tadi disampaikan ada pelajar juga dari SMK yang ikut berdemonstrasi, dan mereka melemparkan benda-benda ke para petugas yang berada di dalam gedung atau berada di dalam kawasan gedung DPR RI. Aksi bakar-bakar juga masih terus berlangsung. Dan ini menjadi hal yang sering kali dilakukan begitu ya. Di antaranya membakar ban, tapi sekarang sudah mulai membakar spanduk-spanduk yang dibawa. Dan pemirsa, seperti yang kita juga sudah informasikan dan mungkin Anda juga sudah ketahui bahwa pihak kepolisian menjaga di bagian dalam komplek DPR RI. Sementara itu di sejumlah titik di Jakarta juga ada pengamanan gabungan ya, baik dari pihak kepolisian maupun pihak TNI di beberapa titik daerah yang berpotensi terjadi tindakan anarkis maupun titik-titik rawan begitu ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa banyak sekali pihak dari dunia pendidikan, sekolah-sekolah yang kemudian melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh secara online begitu ya. Demikian juga pihak kantor yang atau office yang kemudian juga memerintahkan kepada karyawannya untuk melakukan bekerja melalui rumah atau WFH begitu, work from home ya. Nah, tadi juga kalau sempat pemirsa keluar begitu ya ke sejumlah jalan-jalan protokol, memang tidak terlalu ramai jalanan, dan beberapa wilayah di Jakarta Pusat agak cukup lengang begitu ya. Masyarakat menghindari berkendara melalui wilayah
melalui kawasan tengah atau Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan di kawasan seperti Senayan begitu ya. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam sidang lanjutan ini, hakim membacakan putusan sela atas nota keberatan atau eksepsi Yakut. Dalam putusan selanya, Pengadilan Tipikor menolak atau tidak menerima seluruh nota keberatan yang diajukan Yakut. Dengan demikian, sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara. Pihak Yakut pun menghormati putusan sela tersebut, namun menegaskan bahwa putusan sela bukanlah putusan final, melainkan bagian dari proses hukum kasus dugaan korupsi kuota haji. Nota perlawanan. Kami berharap penuntut umum dapat membuktikan, karena beban pembuktiannya ada di penuntut umum ya. Penuntut umum dapat membuktikan, memberikan direct evidence secara jelas, secara nyata, perbuatan apa, bagaimana, seperti apa, ada peristiwanya atau tidak boleh ada keterangan sepihak. Nanti kita uji ya di sini. Kita sudah catat semuanya, termasuk terkait dengan aliran 271.500 ya, yang itu adalah keterangan sepihak dan seterusnya. Kami berharap proses persidangan nanti akan dibuka seterang-terangnya. Majelis hakim memberikan ruang yang luas kepada kami untuk bisa menggali, karena ternyata dalam kasus kuota haji ini bukan hanya tahun 2024, tapi dari tahun 2023. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat terjadi beberapa kali ledakan sebelum akhirnya amukan api mengganas dan melumat sejumlah rumah warga. Kobaran api menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk, Jalan Dukuh Pinggir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu malam. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api menyambar dari satu bangunan ke bangunan rumah lainnya hanya dalam waktu singkat. Menurut saksi mata, sempat terdengar suara ledakan. Warga yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Soalnya pas aku lagi tidur ada yang teriak tolong api, air katanya. Aku keluar bilang suamiku apa coba lihat kebakaran katanya. Ayo buruan turun. Aku pas langsung turun, aku lihat dulu sempat nengok situ tuh ada api tapi belum terlalu besar. Pas aku keluar di sini apinya langsung besar, dia langsung ada yang meledak gitu. Ada ledakan nggak sih, Mbak? Ada ledakan. Berapa kali, Mbak? 2 kali apa 3 kali gitu. Belasan armada mobil penyemprot air serta puluhan personil damkar akhirnya berhasil memadamkan api setelah 1 jam. Belum diketahui penyebab pasti api berasal, namun setidaknya 6 bangunan rumah ludes terbakar. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, musim kemarau panjang dan minimnya air membuat kebakaran hutan dan lahan makin tak terkendali hingga mendekati permukiman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara di perbatasan Kulon Progo dan Bantul, Yogyakarta, titik api tiba-tiba muncul di kawasan selatan Bendungan Kamijoro di tengah Sungai Progo hingga viral. Hujan yang belum turun selama berbulan-bulan menyebabkan kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Jalan Yosudarso 18, di mana petugas kewalahan memadamkan api. Lantaran angin kencang yang berhembus, serta asap pekat yang menyelimuti kawasan ini. Kebakaran lahan ini merupakan kebakaran lanjutan dari puluhan hektar lahan yang sebelumnya terbakar. Bahkan kini api sudah mendekati permukiman. Selain medan yang sulit, pemadaman juga terkendala minimnya sumber air. Akibat kebakaran lahan menimbulkan kabut asap yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Begini bulet. Sementara di tengah Sungai Progo, perbatasan wilayah Bantul dan Gentakrejo, Kabupaten Kulon Progo, kobaran api nampak membumbung tinggi hingga viral. Bahkan kebakaran yang hanya berjarak 500 meter dari permukiman ini sempat membuat panik. Diduga kondisi cuaca yang kering menjadi pemicu kebakaran. Namun penyebab pasti dari kebakaran ini masih didalami, apakah dipicu kondisi cuaca, kelalaian, atau faktor lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke mancanegara pemirsa, lebih dari 100 robot humanoid turun ke lantai dansa di Beijing, China. Mereka melakukan berbagai macam tarian mulai dari breakdance, waltz, dan samba dalam ajang World Humanoid Robot Games kedua. Inilah aksi mesin-mesin pintar yang melakukan beragam aksi yang menguji keseimbangan dan koordinasi. Kompetisi robot ini berlangsung di National Speed Skating Oval Beijing. Dibagi menjadi 3 kategori dengan lebih dari 100 tim yang terdaftar. Di balik koreografi yang energik ini terdapat ujian yang menuntut perangkat keras maupun perangkat lunak. Mesin-mesin tersebut menggunakan tautan yang menyerupai sistem muskuloskeletal manusia dengan modul sendi yang bertindak sebagai otot. Ya, ribuan lampion dihanyutkan mengubah sungai Zhejiang di China menjadi lautan cahaya. Festival lampion tahunan ini juga diramaikan dengan nyanyian rakyat, upacara tradisional dan pertunjukan budaya. Puluhan ribu warga berkumpul untuk pelepasan lampion massal di sepanjang sungai Zhejiang. Tradisi berusia berabad-abad ini diisi dengan doa untuk mengharapkan keberuntungan. Di tahun 1995, festival ini dibuat lebih modern dengan menggabungkan beragam tradisi, yaitu dengan menyatukan tradisi lampion dan lagu-lagu rakyat Wupai. Festival ini telah dimasukkan ke dalam daftar nasional warisan budaya tak benda Tiongkok sejak tahun 2014.